Dena terus terngiang akan perkataan Edward tempo hari, dan entah kenapa akhir-akhir ini dirinya selalu ingat serta ingin bertemu pria itu. Ada apa, nak? Tanya Santi sambil menyentuh pundak Dena dengan lembut dari belakang. Kak Santi, kata Dena dengan menolehkan kepalanya ke arah Santi. Santi yang melihat Dena duduk termenung seorang diri di kursi taman, membawa langkahnya berjalan ke arah sana. Kenapa? Apa yang sedang mengganggu pikiranmu? Tanya Santi yang kini sudah duduk di samping Dena. Kalau ada apa-apa, kamu bisa berbagi cerita sama kakak. Mungkin kakak belum tentu bisa menyelesaikan apa yang sedang mengganggu pikiranmu, tapi paling tidak bisa mengurangi beban pikiran kamu. Papar Santi. Ingat, bayi yang ada di kandungan kamu. Ibu hamil tidak boleh stres atau banyak pikiran, karena akan berpengaruh ke bayi yang ada di kandungannya. Sambungnya lagi dalam menasihati Dena. Dena pun sejenak memikirkan apa yang dikatakan sang kakak ipar. Aku lagi mikirin dia, Kak. Jawab Dena pada akhirnya. Dia sudah menganggap Santi juga Reta seperti kakak kandungnya sendiri. Bukan hanya sekadar kakak ipar. Apalagi mereka juga sering sekadar bertukar cerita kayaknya seorang sahabat. Dia, Beo Santi, dengan alisnya yang terangkat ke atas. Dia siapa maksud kamu? Tanyanya lagi. Edward, Kak. Jawab Dena. Kenapa dengan dia? Tanya Santi lagi. Saat kemarin ke sini, dia mengatakan ingin bertanggung jawab dengan mengajak menikah. Katanya demi bayi kami. Jawab Dena. Apa yang Edward katakan memang benar, tapi semua itu kembali lagi pada kamu. Dan bagaimana kamu dalam menyikapi semua ini? Jawab Santi. Jadi bagaimana, Kak? Tanya Dena lagi yang masih juga merasa bingung. Pikirkan baik-baik apa keputusan kamu. Jangan gegabah. Jangan sampai keputusan yang kamu ambil akan membuat dirimu menyesal. Sahut Santi. Kalau menurut kakak bagaimana? Keputusan apa yang harus aku ambil, Kak? Tanyanya dengan tangan yang memegang kedua tangan Santi. Seolah sedang benar-benar menunggu jawaban dari kakak iparnya. Terima, jawab Santi dengan penuh keyakinan. Dia sudah berusaha untuk bertanggung jawab dengan apa perbuatannya. Padahal semua itu terjadi di luar kuasanya karena kalian berdua sama-sama terkena imbas dari 0BAT Priting. Sambungnya lagi. Tapi kami tak saling kenal, Kak, apalagi saling cinta, kata Dena. Cinta bisa tumbuh dengan seiringnya waktu. Jika kalian bersama, maka kalian berdua akan bisa lebih saling mengenal. Nasihat Santi. Dia bisa berbicara seperti itu karena dia mengalaminya. Dia dan Calvin yang dulu tak saling kenal, tiba-tiba harus bersandiwara. Sebagai pasangan, kemudian semakin sering bersama membuat benih-benih cinta tumbuh subur di dalam hati mereka. Kalau dia sungguh-sungguh ingin bertanggung jawab, kenapa kemarin-kemarin dia tak berusaha untuk mencariku, Kak? Kenapa harus ke sini setelah Kak Calvin dan Abang Daniel menemukannya lebih dulu? Kata Dena mengatakan apa yang ada di pikirannya saat ini. Santi menghela nafasnya. Bukan tak mencarimu, tapi lebih tepatnya tak bisa menemukanmu. Sambung Santi yang langsung mengatakan apa yang dia tahu dari cerita Calvin tempo hari. Dena dengan ragu menghubungi Edward dan memintanya untuk bertemu esok hari. Tentu saja hal itu membuat seorang Edward senang bukan kepalang. Tak hanya Dena yang terus teringat dengan Edward. Edward pun juga merasa hal yang sama. Namun berusaha menahan dirinya karena tak mau jika Dena membuatnya berpikir jika dirinya terlalu agresif. Mau bicara apa? Tanya Edward saat keduanya bertemu di sebuah taman siang hari. Aku akan menerima ajakanmu, jawab Dena, untuk menikah denganmu demi anak ini, sambungnya. Terima kasih Dena, mari kita buat rumah tangga yang bahagia serta harmonis, kata Edward dengan raut wajah bahagianya. Jadi kapan kita akan menikah? Tanya Dena. Kapanpun aku siap, jawab Edward dengan mantap.
Perasaan Dena jauh lebih lega setelah bertemu dengan Edward. Rasanya seperti batu besar yang menghimpit dirinya, ditarik menjauh darinya. "Apa aku boleh menyentuhnya?" tanya Edward dengan tatapan mata pada perut rata Dena. Dena yang mendengar kata Edward pun dengan malu-malu menganggukkan kepalanya. Dengan sedikit bergetar, Edward mulai mengulurkan tangannya tepat di perut rata Dena, memberikan sebuah elusan lembut sehingga membuat Dena sedikit tersentak kaget. "Baik-baik di perut mamamu, sayang. Sebentar lagi kita akan berkumpul layaknya keluarga pada umumnya," kata Edward. "Jangan buat mamamu merasa kerepotan ya," sambungnya lagi. Dena yang mendengar itu pun kembali meneteskan air matanya. "Cup." Dengan lancangnya, Edward tiba-tiba berjongkok dan mengecup perut rata milik Dena. Dena betul-betul sangat kaget dan sampai membulatkan kedua matanya melihat apa yang dilakukan oleh Edward. Dia tak menyangka Edward akan berbuat sejauh ini begitu mendapatkan izin darinya. Dengan kekuasaan serta kekuatan uang yang dimiliki oleh kedua belah pihak keluarga, pernikahan putri bungsu keluarga Andero akan diadakan hari ini. Persiapan pernikahan yang akan digelar hanya diberi waktu sekitar 3 hari saja. "Kak," panggil dengan memegang tangan Santi saat wanita itu hendak keluar dari kamar Dena. "Ada apa? Tanya Santi. "Jangan kemana-mana, temani aku di sini," jawab Dena dengan mata yang sudah berkaca-kaca. Melihat Dena yang seperti itu membuat Santi mengurungkan dirinya untuk keluar dari kamar Dena. Wanita itu pun langsung berkirim pesan pada sang suami jika adik iparnya itu tak mau dia tinggal. Tadi Santi akan keluar karena ingin menemani Andi. Dia khawatir jika putra tampannya itu sedang tantrum karena mencari keberadaan dirinya. Ceklek. Pintu kamar Dena terbuka dan menampilkan sosok Calvin versi dewasanya bersama Calvin versi kecil masuk ke kamar. "Ndak," panggil bujang Calvin itu ketika netranya melihat keberadaan sang bunda di sana. Andi yang semula berada di gendongan sang ayah pun meronta minta diturunkan dan langsung berjalan sendiri mendekat ke arah sang bunda tercinta. Santi pun langsung berjongkok untuk menyambut putra kecilnya. Krep. Andi pun langsung memeluk TBH Santi ketika jaraknya dan sang bunda sudah dekat. Sedangkan Calvin, mata tajam pria itu seperti tak bisa berpaling dari sang adik yang kini masih duduk di kursi. Dena yang sudah berganti menggunakan pakaian untuk acara serta wajah yang sudah dirias, terlihat begitu cantik dan anggun. Dengan langkah pelan namun pasti, Calvin mulai berjalan maju ke depan dan berhenti tepat di depan Dena. Dena langsung menunduk TBH Calvin dan menangis sesegukan. Untung saja make up yang digunakan adalah tipe yang waterproof. Kalau tidak, sudah dapat dipastikan penampilan Dena saat ini pasti akan terlihat seperti nenek lampir. Serangkaian acara pernikahan Dena telah dilangsungkan. Semuanya berjalan sangat lancar dan mengharu biru. Terutama Mama Lira yang air matanya seolah tak mau berhenti untuk menetes. Bukan pernikahan seperti ini yang dia inginkan untuk anak-anaknya. Terutama Dena yang merupakan putri semata wayangnya. Sebagai seorang ibu, dirinya ingin melihat perjalanan cinta sang putri dengan rangkaian yang benar. Mulai dari berpacaran, tunangan, baru menikah. Tapi ini putrinya malah tiba-tiba langsung menikah begitu saja akibat sebuah kecelakaan. Mama Lira dan Papa Delo juga khawatir dengan perjalanan pernikahan Dena. Orang yang menikah karena cinta dan berpacaran bertahun-tahun saja bisa bercerai, apalagi ini. Pernikahan dua orang yang asing yang sebelumnya tak pernah saling kenal, apalagi cinta yang harus menikah dipaksa keadaan. "Sudah, Mam," bujuk Rena dengan tangan mengusap punggung mama mertuanya. Karena acara sudah selesai, semuanya pun sudah kembali ke kamar masing-masing. Tapi Reta dan Santi masuk ke dalam kamar yang ditempati oleh Mama Lira untuk menemani wanita parubaya itu. Karena saat ini
Papa Delro beserta kedua putranya masih berada di ballroom hotel yang menjadi tempat acara resepsi Dena tadi untuk berbincang dan kolega bisnis mereka yang tadi datang terlambat. Mama, daripada menangis, lebih baik kita doakan yang terbaik untuk pernikahan Dena dan Edward, kata Santi yang duduk bercongkok di depan Mama Lira dengan tangannya memegang kedua tangan mertuanya itu. Tapi Santi, mereka itu tak saling kenal. Kalau Dena tak diperlakukan dengan baik sama suaminya bagaimana? Kata Mama Lira menyampaikan secuil kekhawatirannya. Makanya lebih baik kita doakan yang terbaik, Mam. Kalau Mama saja pesimis seperti ini akan jalannya pernikahan Dena, terus bagaimana kita bisa memberikan support untuknya, Mam? Kata Santi lagi. Iya, Mam. Kita harus berpikir positif dan mempercayai bahwa ini adalah jalan Tuhan untuk Dena menemukan jodohnya. Timpal Reta. Cukup lama kedua menantu keluarga Andero itu berada di kamar hotel yang ditempati mertuanya. Hingga keduanya memutuskan untuk masuk ke kamar masing-masing mengingat ada anak yang juga membutuhkan mereka. Kami mau kamu dan Dena tetap tinggal di kediaman utama keluarga Andero setelah ini, kata Calvin pada Edward. Para tamu sudah pulang karena memang hari sudah cukup larut malam. Calvin tak peduli berbicara seperti itu pada pria yang belum 1 hari menjadi suami adik perempuannya. Dia tak peduli meskipun di sana ada ayah dari Edward. Dena itu anak perempuan satu-satunya keluarga Andero. Anak bungsu pula, kata Daniel. Jujur, kami belum percaya 100% pada kamu. Sambungnya lagi yang membuat Edward hanya bisa menghela nafasnya. Baik, saya setuju, sahut Edward. Sedangkan Tuan William Fernando hanya diam, tanpa mau berkomentar apapun. Dia yang juga sebagai seorang ayah pun mencoba menempatkan posisinya sebagai keluarga sang besar, yang bisa dia pahami jika kekhawatiran masih jelas melingkupi mereka. Sret, Calvin menggeser ke belakang kursi yang dia duduki saat berdiri. Saya permisi, pamit Calvin. Daniel pun melakukan hal yang sama seperti sang kakak. Saya juga permisi. Dan ingat semua pesan kami, kata Daniel. Papa Delro dan Papi William pun ikut pergi meninggalkan bangku yang tadi mereka tempati. Karena sudah tak ada teman, Edward pun akhirnya ikut masuk untuk menemui seorang wanita yang kini bergelar sebagai istrinya. Ceklek. Edward langsung masuk begitu saja ke dalam KMR Hotel. Dirinya yang juga diberi satu kartu pintu akses bisa langsung digunakan dan masuk begitu saja tanpa harus membangunkan yang ada di dalam. Tapi yang semula dia pikir sudah tidur ternyata masih duduk terjaga di atas RANJK. Dena yang mendengar suara pintu kamar dibuka pun langsung menokakkan kepalanya untuk melihat orang yang masuk. Kok masih belum tidur? Tanya Edward setelah melihat pukul berapa sekarang dari jam tangan mahal yang melingkar di pergelangan tangannya. Ini sudah terlalu terlambat untuk seorang ibu hamil istirahat. Tegurnya dengan suara yang sangat lembut. Gak bisa tidur. Lirih Dena menjawab pertanyaan dari pria yang kini sudah resmi menjadi suaminya. Dia sendiri juga gak tahu kenapa matanya tak bisa diajak untuk terlelap. Padahal dirinya sendiri sudah ingin sekali tidur. Mendengar jawaban dari Dena membuat Edward menghela nafasnya dengan dalam. Tak mungkin dirinya marah atau berbicara panjang lebar untuk menasihati istri sekaligus calon ibu untuk anaknya itu. Dia belum tahu bagaimana karakter dari istrinya. Salah-salah nanti dia malah jadi membuat Dena mengambek padanya. Kan gak lucu kalau baru sehari nikah sudah marahan. Edward memilih untuk membersihkan tubuhnya sebentar. Jujur, TBH-nya sudah terasa lengket dan begitu lelah saat ini. Aku mandi bentar, kata Edward memberitahu apa yang akan dia lakukan. Setelah 15 menit, Edward keluar dengan hanya mengenakan handuk yang menggantung di pinggangnya sehingga membuat TBH bagian atasnya otomatis terekspos secara sempurna. Saat mendengar pintu terbuka, Dena langsung refleks mendongak dari aktivitasnya
yang sedang bermain ponsel untuk menghilangkan rasa bosan. Tapi penampakan yang ada di depan sana malah membuatnya sulit untuk sekedar menelan salivanya sendiri. TBH kekar dengan perut kotak-kotak serta otot-otot yang terlihat menonjol seolah menegaskan sang empunya begitu merawat TBH-nya. Apalagi bulir air yang menetes di TBH-nya dari rambutnya yang BSH semakin terkesan begitu mempesona. Cek, kenapa nggak ganti baju di kamar mandi saja sih? Decak Dena dalam gumamnya. Dena langsung memalingkan wajahnya ketika merasakan pipinya terasa MNAS melihat semua itu. Sedangkan Edward, pemuda itu tampak acuh tak acuh, langsung berjalan begitu saja ke arah koper miliknya. Mengambil satu setel pakaian santai dari sana dan langsung mengenakannya. Begitu saja tanpa menghiraukan keberadaan Dena di sana. Ada aku loh di sini. Apa kamu nggak malu ganti baju di situ? Tanya Dena. Edward akan mulai memakai pakaiannya. Kenapa? Toh yang di bawah masih tertutup handuk ini. Sahut Edward. Lagian yang ada di kamar ini hanya aku dan kamu yang sudah berstatus sebagai istriku. Sambungnya lagi. Kamu harus membiasakan diri untuk melihat semua ini. Imbuhnya lagi. Edward langsung melanjutkan kegiatannya kembali dengan Dena yang lebih memilih melihat ke arah lain. Ayo tidur. Udah cukup larut. Ajak Edward yang kini sudah naik ke atas tempat tidur sehingga membuat Dena menjadi begitu gugup dan deg-degan. Meskipun dia sudah pernah tidur bahkan melakukan hal lebih bersama dengan Edward. Namun ini adalah kali pertama dirinya merasakan dengan sadar. Melihat Dena yang hanya diam, membuat Edward jadi gemas sendiri. Pria itu pun langsung menarik tangan Dena tanpa permisi, sehingga membuat Dena yang tak siap langsung tertarik ke arah Edward. Tidur, kata Edward yang langsung memeluk TBH wanitanya. Tangan pria itu yang tadinya memeluk Dena perlahan turun ke bawah untuk mengusap perut rata istrinya. Selamat istirahat anak papa, ucap Edward pada anaknya. Perasaan Dena jauh lebih baik, kata Edward menyapa sang anak yang masih ada di dalam perutnya. Terima kasih Dena. Terima kasih karena kamu menerima kehadirannya, ucap Edward. Padahal kamu bisa saja dengan mudah melebkannya, sambungnya lagi sambil mengingat semua kemungkinan-kemungkinan buruk yang pernah dia bayangkan sebelumnya. Tapi dia juga sangat bersyukur karena semua itu sama sekali tak menjadi sebuah kenyataan. Aku tak akan tega menerapkan DRAH dagingku sendiri terlepas dari siapa dan bagaimana caranya bisa hadir di dunia ini, jawab Dena. Keluargaku pun pasti akan marah besar jika mengetahui kalau aku sampai melakukan itu, sambungnya.